Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa TV Majelis Dzikir Hubbul Waton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kitab As-Salatu 'alan Nabi, Ma'aniha, Ahkamuha, Fadailuha yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad. Sebagaimana biasa, sebelum kita memasuki kajian kitab As-Salatu 'alan Nabi, mari kita terlebih dulu membacakan surat Al-Fatihah untuk Al-Qadhi Iyad, begitu juga untuk para muassis Majelis Dzikir Hubbul Waton, para sesepuh bini sepuh, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ahli kubur kita, kedua orang tua kita, dan tidak ketinggalan khususnya untuk Bendahara Umum Majelis Dzikir Hubbul Waton yang saat ini beserta keluarganya sedang isolasi mandiri. Kita doakan semoga Bendahara Majelis Dzikir Hubbul Waton cepat diberi kepulihan, cepat diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas kembali dengan normal untuk mengurus berbagai macam kegiatan Majelis Dzikir Hubbul Waton. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Sadis, bagian atau bab yang ke-6 tentang dzammu man lam yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ithmuhu, yaitu tentang terkait celaan terhadap orang yang tidak mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ithmuhu, dan juga terkait dengan dosa orang yang tidak mau membacakan solawat atau bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Al-Qadhi Asy-Syahid Abu Ali rahimahullah, haddatsana Abul Fadl Ibnu Khairun wa Abul Husain As-Sayrafi qala haddatsana Abu Ya'la haddatsana As-Sinji haddatsana Muhammad bin Mahbub haddatsana Abu Isa haddatsana Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi haddatsana Rib'i bin Ibrahim an Abdurrahman bin Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfur rajulin. Raghima anfur rajulin maknanya adalah berdepu apa, anfur rajulin, hidung seseorang. Kata raghima anfur rajulin itu ada banyak penafsiran, salah satunya adalah diartikan sebagai kehinaan. Maknanya raghima anfur rajulin berarti adalah seseorang itu terhina. Ada juga yang mengartikan kecelakaan bagi seseorang. Sebenarnya sama saja ini ya, kalau dilihat konotasinya sama saja. Raghima anfur rajulin, terhina, atau bisa celaka juga bisa seseorang. Zakartu adzukirtu indahu, di mana aku disebutkan indahu, di sisinya, falam yusolli, tapi dia tidak mau bersolawat, alayya, kepadaku. Wa raghima anfur rajulin, dan terhina atau celaka
Ya, saya katakan tadi rohima anfur rajulin artinya berdebu hidung seseorang, maksudnya celaka atau terhina. Dan terhina seseorang atau celaka, dakhala Ramadan summan salakho, di mana Ramadan datang menemuinya, summan salakho, kemudian Ramadan berlalu, qabla ayyughfara lahu, sebelum dia diampuni atau mendapatkan ampunan. Wa raghima anfur rajulin, dan celaka atau terhina seseorang, adroka, yang mendapati, indahu, di sisinya, abawahul kibaro, kedua orang tuanya yang sudah tua, falam yudkhilahu, namun keduanya tidak menjadi atau tidak menyebabkan atau tidak menjadikannya dia masuk al-jannata, pada surga. Wa qala Abdurrahman berkata, wa adzunnuhu qal au ahadahuma, saya mengira dalam benak saya, qala Abu Hurairah itu maksudnya, riwayat Abu Hurairah itu maksudnya mungkin bukan abawahu, tapi ahadahuma gitu. Salah satu dari kedua orang tuanya. Lah, kata wa adzunnuhu, dhamir hu-nya tadi itu memang ada diperselisihkan. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah kembali kepada Abi Hurairah. Ada yang kembali kepada Abi Hurairah. Yang kedua, ada pendapat yang menyatakan wa adzunnuhu itu kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terlepas dari perdebatan itu atau perbedaan pendapat mengenai dhamir hu kata adzunnuhu itu, yang jelas bahwa soal kata abawahu itu menjadi sesuatu yang janggal, sehingga kata Abdurrahman bisa jadi yang dikatakan adalah au ahadahuma. Jadi ini pesan yang sangat penting kepada kita ya, ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, sudah sebaiknya sebagai etika kita sebagai seorang Muslim untuk menyebutkan atau membaca atau bersolawat kepada beliau. Itu pesan pentingnya. Yang kedua, di dalam hadis ini juga ada pesan penting yang ingin disampaikan, bahwa ketika seseorang yang berpuasa Ramadan harus berusaha sekuat tenaga sedemikian rupa agar puasanya itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk qiyamul lailnya atau ibadah-ibadah yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang berpuasa juga kan sudah semestinya atau sudah selayaknya untuk menghindari hal-hal yang bisa mengurangi atau menyebabkan puasanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan raghima anfur rajulin dakhala Ramadan tsumman salakho, kemudian Ramadan berlalu qabla ayyughfara lahu, sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raghima anfur, begitu juga pesan yang ketiga adalah adanya perbuatan kebajikan atau pentingnya bagi kita untuk memperhatikan berbuat kebajikan kepada kedua orang tua kita, terutama pada saat mereka sudah dalam kondisi tua, sudah dalam kondisi lemah, ya, sudah dalam kondisi lemah. Jadi makna pernyataan atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah, itu maknanya kata Imam Muhyiddin Syarraf An-Nawawi, dikatakan bahwa inna birrahuma, bahwa berbuat baik atau berbuat kebajikan kepada kedua orang tua inda kibarihima, ketika mereka sudah tua, wa dha'fihima, dan dalam kondisi yang sangat lemah, dengan cara apa? Bil khidmati wan nafaqati, dengan cara khidmah, melayani kedua orang tua kita dan memberikan nafkah dan hal-hal lain, itu sababun lidukhulil jannati, itu menjadi sebab masuknya surga sang anak. Jadi dikatakan raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah, itu ya, orang tua, kedua orang tua tersebut tidak bisa menjadi penyebab sang anak masuk surga. Kenapa? Karena sang anak tidak berbuat kebajikan kepada kedua orang tua tersebut. Dengan kata lain, perbuatan
yang tidak mengenakan atau menelantarkan orang tua pada saat usianya sudah tua, pada saat membutuhkan bantuan anaknya, pada saat memerlukan pelayanan anaknya atau khidmah anaknya, tapi anaknya tidak mau mengurusi, maka bisa jadi itu menjadi sebab bagi masuknya neraka. Kenapa? Karena perbuatan baik atau khidmah kepada kedua orang tua, ya, kenapa disebut sebagai kibar, sebagai orang-orang yang tua, yang dalam kondisi tua? Karena biasanya orang yang dalam kondisi tua itu dia tidak bisa ngapa-ngapain, ya, tidak bisa memenuhi kebutuhannya atau keperluannya sendiri, tetapi mesti ditopang atau dibantu oleh pihak lain. Di dalam konteks ini adalah anak-anaknya. Nah, di sini berbuat baik kepada orang tua ternyata bisa menjadi sababun lidukhulil jannah. Tetapi jika ada seorang anak, ya, anak tetapi tidak mau mengurusi orang tua pada saat tuanya, ya, memberikan nafkah atau berkhidmah kepadanya, dengan kata lain, kedua orang tua tersebut tidak bisa menjadi sebab baginya untuk masuk surga. Ini menjadi orang yang terhina, orang tersebut menjadi laki-laki atau orang yang terhina, bahkan menjadi orang yang celaka. Itu tiga pesan penting yang ingin disampaikan oleh hadis yang pertama ini. Tetapi poin yang menjadi poin pentingnya adalah pernyataan yang paling penting yang berhubungan dengan tema kita adalah roghima anfur rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ini peringatan bagi kita ketika ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, sudah selayaknya kita itu bersolawat kepada beliau agar kita tidak menjadi orang yang terhina, tidak menjadi orang yang celaka kelaknya. Wa fi hadisin akhar, di dalam hadis yang lain dikatakan annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar, naik di atas mimbar, faqala, kemudian beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda amin. Summa sa'ida, kemudian naik lagi, faqalna amin, ya, ngomong berbicara amin. Fasa'alahu Mu'adu an dzalik, lantas Mu'ad bin Jabal itu pun menanyakan tentang hal itu. Kenapa Nabi sa'idal mimbar kemudian mengucapkan amin atau sampai mengucapkan amin gitu. Faqala, lantas Rasulullah atau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan yang disodorkan Mu'ad kepada beliau. Apa kata Nabi? Inna Jibrila atani, katanya. Sesungguhnya malaikat Jibril mendatangiku. Faqala, kemudian malaikat Jibril pun berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, man summita baina yadaihi, barang siapa summita, disebut namamu, baina yadaihi, di hadapan dia, falam yusalli alaika, namun dia tidak mau bersolawat kepada engkau, famata, kemudian ia mati, fadakhalan nar, lalu dia akan masuk fadakhalan nar, kemudian masuk neraka, fa'ab'adahullah, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dia dari rahmatnya. Kul, katakan amin, katakanlah amin. Fakultu, kemudian aku pun menjawab amin gitu. Jadi ini menyatakan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, naik di atas mimbar kemudian mengucapkan amin, naik lagi di atas mimbar kemudian mengucapkan amin. Hal itu tentu menimbulkan satu pertanyaan. Lantas Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu itu pun menanyakan tentang kejadian tersebut. Kenapa ya Rasulullah selalu menyatakan amin, amin, amin? Kata Nabi bahwa Jibril itu telah mendatangiku. Dia menyatakan, wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang ketika namamu disebutkan di hadapannya, namun dia tidak membaca sholawat kepada engkau, ya, maka kemudian ia itu meninggal, dan masuk neraka, maka kemudian ia meninggal dan masuk neraka. Karena itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu menjauhkannya dari rahmatnya. Kata malaikat Jibril,
katakan amin katanya. Fakultu, kemudian ibu menjawab amin. Nah itu. Jadi mereka bilang, nanti kalau ada orang yang, ya Allah, kalau ada orang yang barang siapa yang ketika disebutkan namamu, tapi dia kemudian tidak membaca sholawat kepada engkau, ya, kemudian ia mati, maka dia akan masuk neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Apa kata malaikat Jibril? Katakan amin, katanya. Oke, nah ibu mengatakan amin, katanya begitu. Itu pesan penting ya. Lagi-lagi hadis ini juga menjadi pesan penting bagi kita untuk selalu bersolawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan. Wa qala fi man adraka Ramadan, wa qala, dan malaikat Jibril berkata, ya, berkata fiman, terhadap orang, berkata fiman, tentang orang adraka Ramadan, yang mendapati puasa Ramadan atau bulan Ramadan, falam yuqbal minhu, tetapi puasanya enggak diterima, famata misla dzalika, maka dia pun meninggal, kemudian ia itu akan meninggal dalam kondisi sebagaimana orang yang tidak bersolawat tadi itu ketika disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya meninggal masuk ke dalam neraka. Karena dikatakan famata, maka meninggal, fadakhal, dan masuk neraka. Nah, ini juga begitu. Orang yang berpuasa menjumpai bulan Ramadan sallallahu alaihi wasallam, tapi amalan ibadahnya itu tidak diterima, kemudian ia itu meninggal, famata misla dzalik, maka dia pun akan meninggal dalam kondisi akan meninggal masuk ke dalam, dan kelak akan masuk ke dalam neraka. Waman adrokah abawaihi au ahadahuma, dan barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, falam yabarrahuma, tetapi tidak berbuat baik kebajikan kepada keduanya, famata, ya, famata mislahu, maka kemudian ia itu mati pun maka dia akan mati masuk dalam neraka, kira-kira begitu. Wa an Ali bin Abi Thalib anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bin Abi Thalib, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Sayyidina Ali mendapat riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu kullal bakhil, orang al-bakhil, orang yang bakhil, kullal bakhil, dengan kebakhilan yang artinya orang yang benar-benar bakhil, ya. Orang yang benar-benar sempurna bakhilnya, atau orang yang benar-benar bakhil, alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu seseorang ketika disebut namaku di sisinya, falam yusalli, ia tidak bersolawat kepadaku. Ini juga menjadi pesan penting yang selanjutnya, bahwa ternyata status bakhil itu bukan hanya sekedar dalam konsepsi atau pikiran kita tidak mau ngasih, misalkan pelit, tapi ternyata yang bakhil, yang benar-benar bakhil itu ternyata kalau melihat hadis ini, maka yang benar-benar disebut sebagai yang bakhil, yang betul-betul bakhil adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Ini juga menjadi harus hati-hati. Ternyata bakhil, dengan kata lain bakhil atau kikir atau pelit dalam soal pemberian makanan, pemberian uang dan macam-macam, itu ternyata masih kelasnya masih kelas yang yang biasa saja. Tapi ada ternyata kebakhilan yang luar biasa, kebakhilan yang sempurna, atau kebakhilan yang benar-benar bakhil. Siapa itu? Yaitu orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya, namun dia tidak bersolawat kepada beliau. Ini juga menjadi pesan penting kepada kita untuk selalu bersolawat ketika disebutkan atau dikumandangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ja'far ibn Muhammad an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya ukhti abihi tariqul jannah. Wah, ini lebih
lebih garang lagi nih menurut saya. Lebih menyeramkan lagi nih hadisnya ini. Man dzukirtu indahu, barang siapa dzukirtu namaku disebut indahu di sisinya, falam yusallin, namun dia tidak mau bersolawat alayya kepadaku, ukhti'a bihi tariqul jannah, maka dia akan disasarkan bihi dengannya apa, tariqul jannah, jalan ke arah surga. Wah, ini bisa bahaya ternyata ya. Jadi ketika pesan penting hadis ini, hadis ini ingin menyatakan siapa orang yang tidak mau bersolawat ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, maka dia akan tersasar, ya, akan kesasar, akan kebingungan, kesasar apa? Jalan yang menuju surganya kesasar. Artinya dengan kata lain dia akan menyatakan dia akan masuk neraka. Karena di sana kan adanya surga atau neraka, begitu dia kesasar jalan mengarah ke surga, otomatis dia masuknya adalah ke dalam neraka. Ini merupakan satu ancaman yang sangat luar biasa, dan sudah semestinya kita memperbanyak sholawat, terutama ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Nah, harus hati-hati. Makanya penting gitu kita. Wa an Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, ini masih sama ya. Ini. Wa an Abi Hurairah qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, ayyuma qaumin jalasu majlisan thumma tafarraqu qabla ayadhkurullaha wa yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat alaihim minallahi tiratun, in sya'a adzabahum wa in sya'a ghafara lahum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim maksudnya Nabi Muhammad, ayahnya Al-Qasim. Bapaknya Al-Qasim yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma qaumin, kaum manapun, jalasu majlisan, yang duduk di satu majlis, tumma tafarraqu, kemudian bubar berpisah, qabla ayadhkurullaha, sebelum menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat alaihim, maka ada alaihim, atas mereka atau wajib bagi mereka, minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Tiratun, kerugian. Insya'a adzabahum, jika Allah berkehendak maka Allah akan menyiksa mereka, wa insya'a ghafara lahum, dan jika Allah berkehendak maka Allah akan mengampuni mereka. Inilah ya, kenapa kita sering ketika berkumpul-kumpul setelah rebugan, setelah duduk dengan teman atau setelah acara-acara itu, kita selalu berdoa dengan doa kafaratul majlis. Ini juga ini salah satu dasarnya. Begitu juga kita juga punya tradisi, misalnya ketika kita tahlilan, ketika kita manakiban, atau ketika kumpul-kumpul acara tertentu, biasanya setelah mau pulang ke rumah, ada orang yang bilang shollu ala nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, baru pulang. Ini merupakan, ini salah satu argumentasinya, salah satu dalil teologisnya. Jadi jangan dianggap wah itu kok mau bawa berkat bayar sholawat. Ini karena ada hadis ayyuma qaumin jalasu majlisan tsumma tafarraqu. Ya, apapun kaum atau dimanapun kaum yang duduk di dalam majlis, kemudian dia itu membubarkan diri sebelum menyebutkan nama Allah atau bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menimpakan kepada mereka kerugian. Jadi insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum, jika Allah mau maka Allah akan menyiksa mereka, dan jika Allah mau maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Nah, kita bisa memahami ini di sini ya. Kita bisa memahami ketika kita tahlilan, ketika keselamatan apa itu kan. Biasanya begitu mau selesai, begitu kita mau berpulang, langsung ada yang bilang shollu ala nabi, itu kan, Allahumma sholli ala Muhammad, itu kan. Ini karena ada hadis ini. Ini salah satu pijakannya gitu kan. Begitu juga doa kafaratul majlis. Itu bagian daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, man nasiyas salata alayya nasya tariqal jannah, barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, nasya tariqal jannati, maka dia akan lupa jalan menuju ke surga. Ini masih sama ya pesan-pesannya.
Wa an Qatadah anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Qatadah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal jafai an uzkara indar rajuli fala yusalli alaihi. Kata al-jafa itu maksudnya diartikan dalam pengertian sebagai perangai yang kasar atau perangai yang keras gitu. Ya. Atau sesuatu yang menyakitkan, bisa jadi begitu. Tapi minal jafa termasuk dari yang berperangai keras ya, atau perangai kasar, an uzkara indar rajul, itu ketika aku disebutkan indar rajuli, di sisi seseorang, fala yusalli alaihi, namun dia tidak mau berselawat kepadaku. Ini termasuk yang kasar dan menyakitkan. Tentu kita harus menghindari hal-hal yang seperti ini. Wa an Jabir anhu sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan thumma tafarraqu ala ghairi salatin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu ala antani min rihil jifah, kata. Bahwa majalasa kaumun, tidak duduk satu kaum majlisan pada satu majlis, tsumma tafarraqu, kemudian mereka membubarkan diri, ala ghairi salatin, tanpa membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa tafarraqu, kecuali mereka itu membubarkan atau terpisah, ala antani min rihil jifati, dalam kondisi yang berbau busuk ya, berbau busuk atau bau busuk aroma, atau dalam kondisi berbau busuk dari aroma bangkai. Ini maka bisa jadi ini adalah kelak ya, kelak di akhirat ya. Maknanya bisa jadi kelak di akhirat nanti. Karena kita berkumpul-kumpul, tapi ketika kita bubar dari perkumpulan tersebut, tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak itu bau tubuh kita, bau badan kita itu akan sebagaimana aroma bangkai, kira-kira itu. An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajlisu qaumun majlisan, tidaklah duduk satu kaum majlisan pada satu majlis, la yusalluna fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka di mana mereka tidak bersolawat di dalam majlis tersebut, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasarah, kecuali kana ada atau terjadi atau mendapat, illa kana alaihim hasarah, kecuali mereka akan mendapatkan kerugian. Wa indahulul jannah, dan jika mereka masuk dan jika mereka masuk surga, lima yarawna minas thawabi, karena apa yang mereka lihat minas thawabi, dari keagungan pahala membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya bahwa pentingnya ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah selayaknya untuk memberikan bersolawat kepada beliau. Begitu juga ketika kita dalam satu majlis dan kita membubarkan diri, sudah selayaknya kita membaca sholawat kepada beliau, karena di situ ada pahala yang sangat luar biasa, pahala yang sangat besar. Dan kita akan mengalami penyesalan, illa kana alaihim hasaratun, kecuali adanya penyesalan, atau bukan penyesalan, hasarah itu penyesalan atas sesuatu yang telah berlalu. Kita akan, ternyata ya dulu kenapa kita nggak bersalawat ya ketika disebut nama Nabi, ketika kita kumpul-kumpul, setelah selesai kumpul-kumpul, kenapa kita nggak bersalawat? Ini saking besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang bersolawat, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya yang mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu solatan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali sholat, dengan pembalasan 10 kali lipat, 10 kali lipat. Wa haka Abu Isa At-Tirmidzi an ba'di ahli ilmi, dan dan mengisahkan Abu Isa At-Tirmidzi dari sebagian ulama, qal Ba'dil ilmi itu mengatakan, idza shallar rajulu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan fil majlis adza'a anhu, katanya. Ketika seseorang bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan, satu kali, fil majlis, dalam majlisnya,
adza'ahu anhu, maka itu mencukupi baginya. Maka nafi dzalikal majlis, selama dia ada di dalam majlis tersebut. Tapi ternyata dalam persoalan ini ada perbedaan pandangan. Sebagian ulama menyatakan tetap ketika nama Nabi Muhammad, setiap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka dia sebaiknya sudah semestinya bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya cukup sekali, tetapi harus diulang-ulang sesuai dengan berseberapa kali nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Ada pendapat yang menyatakan demikian. Demikian pengajian sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas ada pesan penting ya, ada pesan penting dari semua pemaparan ini, ada pesan penting yaitu bahwa kita pertama sudah selayaknya, sudah semestinya bersolawat ketika nama Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Begitu juga pesan yang kedua adalah berbuat bajiklah kepada orang tua, urusi mereka ya. Khidmahlah kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, ketika berpuasa juga sudah semestinya harus menjaga hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Dan yang terakhir adalah pesan yang terakhir, ketika kita di satu majelis kemudian kita mau menyelesaikannya ya, mau berpencar, mau selesai gitu, maka sudah saatnya begitu kita sebelum kita membubarkan diri, sudah selayaknya kita membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di situ ada pahala besar, ada anugerah besar, ya, ada ganjaran yang sangat besar gitu. Dan jika kita tidak meraihnya, kita akan menjadi hamba Allah yang hamba Allah yang menyesalinya. Dan tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kesalahan kata, kesalahan baca, silahkan dikoreksi dan saya akan menerima dengan lapang dada kritik dan saran dari para pemirsa. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.